Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Scroll Up Video bersama saya Asraf Kasim. Ya, di video kali ini kita kembali membuat sebuah poster, membuat sebuah flyer, yang mana ini adalah poster yang saya temukan di Freepik dan saya lihat ada beberapa elemen yang mungkin saja menarik untuk kita buat bagaimana cara membuatnya di Apinupi Designer. Dan mungkin saja teman-teman juga butuh untuk elemen-elemen desain seperti ini. Nah, langsung saja kita buat. Nah, di sini, yang menjadi topik utama kita yaitu pada elemen, background yang seperti ini, ya. Background yang sedikit keropos dan juga fotonya ini kita berikan efek seperti ini. Nah, jadi langsung saja kita buat. Kita buat file baru. Kita buat di A4 dengan dengan orientasi portrait, kita create di sini. Nah, kemudian, silakan teman-teman untuk menyiapkan satu foto untuk kita gunakan sebagai bahan praktek. Jadi silakan teman-teman untuk memasukkan foto di sini. Nah, kemudian kita lihat elemen apa yang kita buat terlebih dahulu, kita akan membuat fokus di gambarnya. Nah, untuk gambarnya ini seperti ini. Nah, kemudian kita ubah mode personanya. Kita pakai menggunakan pixel persona. Nah, untuk mendapatkan pinggiran yang seperti ini, kita pilih tool di sini eraser, kemudian pilih brush-nya. Nah, kita pilih brush di acrylic, kita coba yang ini dulu. Kita coba di nomor 128. Nah, ini bisa. Dia di tab acrylic. Nah, kita coba yang seperti ini. Kemudian kita hapus pinggirannya, sembari kita mencari juga menggunakan, kita ubah, brush-nya. Jadi lebih bagus kalau banyak mau jenis brush yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, kita permainkan ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dan kita lihat. Nah, sudah. Kemudian kita lihat kita akan buat yang seperti ini ya, kotak seperti ini. Nah, hampir sama caranya, tapi kita pindah dulu ke mode designer persona. Ini kita sesuaikan, kemudian kita buat kotak seperti ini, relax with medium, seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi berwarna hitam. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, kita pindah lagi ke pixel persona. Kemudian kita gunakan eraser brush. Kemudian kita gunakan tipe brush acrylic, kemudian yang nomor 128. Nah, kita bisa memberikan model seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke mode desainer persona. Kemudian kita bisa miringkan sedikit seperti ini. Nah, kita lihat referensi kita. Nah, kemudian kita bisa gandakan, copy dan paste. Nah, kemudian kita balik seperti ini. Nah, kemudian kita miringkan. Nah, seperti ini. Ini kita pisahkan dulu, kita proses yang ini. Kita gunakan font relax. Kita tulis relax seperti ini, kita ubah warna fontnya.
menjadi warna putih, pastikan yang aktif adalah fill-nya. Ya, kalau yang sebelah atas ini berarti yang aktif adalah outline-nya, jika ini berarti yang aktif adalah fill-nya. Kemudian kita ubah, di sini saya menggunakan bebas new, kemudian kita mengatur jaraknya di sini di bagian ini ya. Nah, kita berikan 250. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk ini juga kita lihat. Nah, jadi kita berikan jarak seperti ini. Nah, kemudian ini kita gandakan teksnya dengan menekan tombol kontrol biasa. Kemudian jika tulis, nah seperti ini. Kemudian kita juga butuh yang berwarna kuning seperti ini. Kemudian kita buat kotak, ubah warnanya. Kemudian kita pindah ke mode persona dan kita hapus seperti tadi. Nah, kemudian kita pindah kembali ke mode desainer, kemudian kita miringkan seperti ini, kita tambahkan teks, ubah fontnya menjadi bebas senyum. Ya, kemudian kita buat bayangannya. Sebenarnya kita bisa membuat bayangan secara instan di bagian FX di sini, tapi kita akan belajar membuatnya secara manual di sini biar dia kelihatan seperti efeknya 3D. Kita berikan warna abu-abu, kemudian hilangkan stopnya seperti ini, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya seperti itu. Nah, jika sudah, tinggal kita memberikan efek Gaussian blur di sini. Nah, Gaussian blur, nah tinggal kita buat, nah seperti ini. Nah, tinggal kita atur, kemudian kita bisa gandakan Ctrl C dan Ctrl V, kita balik. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga tambahkan untuk di atasnya. Kita balik seperti ini. Kemudian kita gandakan, kita balik lagi. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan untuk yang width ini, kita bisa berikan juga bayangan yang sama. Ini tinggal kita kecilkan dengan menarik sudutnya seperti ini. Ini bisa kita geser ke atas sedikit supaya bayangan itu lebih kelihatan. Nah, seperti itu. Kita turunkan sedikit, foto bikin kita kecilkan sedikit. Nah, tinggal elemen-elemen yang lainnya, kemudian kita untuk eh, garis silang seperti ini, kita tinggal membuatnya menggunakan pen tool, satu garis, kemudian kita ubah stroke-nya
Brush-nya menjadi seperti ini, kita cari brush yang cocok, kemudian kita atur ukurannya. Nah, kemudian kita gandakan, kemudian kita putar secara horizontal seperti ini. Nah, kemudian blok kita klik kanan, kemudian group, kita atur kemiringannya. Nah, kita lihat, nah, jadi kita butuh di sudut ya. Kemudian kita geser ke bawah, kita balik. Nah, seperti ini. Kita putar. Oke, kemudian tinggal kita membuat nama seperti ini dengan kita buat satu kotak, kemudian berikan warnanya, pindah ke per mode pixel persona, kemudian kita menggunakan hapus sebagian menggunakan brush tool dan kita pilih jenis akrilik dan kita lihat. Oke. Nah, seperti ini tinggal kita menambahkan teksnya kembali ke mode designer, kita tambahkan teksnya. Saya menggunakan gerakan nulis atau casing seperti ini, kemudian menggunakan font bebas new, kemudian kita atur ke besarnya, kita atur jarak antar hurufnya, di sini saya memberikan 250. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sedikit bayangan juga, yang bisa kita copy dari sini. Kita dengan menekan tombol kontrol, kemudian klik geser ke bawah. Nah, seperti ini kita kurangi sedikit opacity-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gandakan lagi dengan menekan klik geser, kita balik seperti ini. Nah, udah jadi. Nah, kurang lebih seperti ini cara membuat elemen-elemennya, dan jika kita lihat di sini tinggal beberapa elemen teks yang perlu ditambahkan dan saya rasa itu tidak sulit. Silahkan teman-teman sekalian untuk berekspresi sendiri apa yang ingin ditambahkan. Jadi sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tinggalkan sedikit komen untuk mendukung channel ini lebih berkembang.